Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi sama saya, Jonathan Sabil, mahasiswa Universitas Pasundan, Fakultas FKIP, jurusan PGSD. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang desain penelitian desain penelitian ini adalah salah satu rangkaian materi yang ada di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, sebelum ke materi, mohon bisa kondusif agar penyampaian materi yang saya sampaikan bisa terserap oleh teman-teman semuanya. Oke, selamat menonton materinya. Oke, untuk desain penelitian, apa sih yang dimaksud dengan desain penelitian? Jadi, desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam merencanakan atau perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blueprint penelitian. Lalu di sini ada tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa tipe. Yang pertama, casual cooperative research atau bisa disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Apa itu casual cooperative research? Yaitu merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Lalu kedua, research eksperimental. Research eksperimental yaitu untuk menggambarkan riset eksperimental bagi yang bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Oke. Lalu yang ketiga ada ethnographic research. Jadi penelitian etnografi ini yaitu penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Nah, umumnya penelitian etnografi si peneliti meneliti tentang budaya secara umum. Penelitian etnografi ini biasanya lebih terfokus pada organisasi yang mendefinisikan group of people atau sekelompok orang. Lalu ada juga historical research. Jadi riset tentang histori yang dilakukan yaitu dengan membaca buku-buku biasanya dan literatur, juga mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca biasanya. Lalu penelitian historical ini memerlukan sejarah atau awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari nantinya. Pada umumnya riset history ini tidak terekam sifatnya atau tidak autentik. Lalu ada juga action research, yaitu penelitian yang berfokus pada
tingkah sosial dari masyarakat. Lalu juga ada survei research, yaitu berarti penelitian survei, termasuk untuk penelitian survei ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya, penelitian survei ini menggunakan kuesioner pada alat pengambilan data untuk penelitian. Penelitian survei juga yaitu penelitian yang mengambil sampel biasanya dari satu populasi dan menggunakan kuesioner bagi alat pengumpulan data yang pokok. Lalu yang terakhir ada correlation research, yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Nah, korelasinya tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi biasanya hubungan sebab akibatnya itu menjamin adanya korelasi. Lalu untuk tipe-tipe desain penelitian, biasanya ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian, yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahami antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Jadi untuk metode penelitian yaitu bagian biasanya bukan metode itu adalah bagian dari metodologi. Jadi contohnya seperti berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau cara. Nah, itu masuknya ke dalam metodologi. Lalu dengan tahapan-tahapan tertentu dalam suatu penelitian disebut juga dengan metodologi. Metodologi penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Nah, cara mengkategorisasikan penelitian bisa dilakukan dengan melihat metode penelitian ataupun dengan melihat riset, desain, atau ada juga dengan membaginya berdasarkan dikotomi jadi berdasarkan kategori dari penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Lalu metode penelitian dan metodologi penelitian keduanya berbeda namun saling terkait satu sama lain. Biasanya pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Lalu terkadang juga metode penelitian disebut juga dengan desain penelitian. Apabila metode penelitian tadi disusun menjadi suatu metodologi, maka ada langkah tertentu untuk mengumpulkan data dan mengolah data agar tidak terjadi kerancuan nantinya pada hasil penelitian. Lalu pengumpulan dan pengolahan data biasanya juga disebut dengan metode penelitian. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal dari metode penelitian. Lalu metodologi penelitian bisa juga berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian, dan bisa juga merupakan elaborasi dan sebagai hasil sebagai hasil penelitian. Lalu mungkin sebuah contoh dalam analisis perancangan sistem informasi, misalkan SDLC
pada waktu merupakan planning kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brand sheet atau project plan, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya. Pada tahapan analisis, mengcapture functional requirement and non-functional requirement. Nah, untuk metode penelitian atau desain penelitian merupakan bagian dari metodologi. Metodologi penelitian bisa digunakan ke berbagai macam riset desain. Pada beberapa macam riset desain yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Jadi antara lain seperti correlation, terus metode, lalu kausal komparatif, lalu juga metode eksperimental ataupun metodologi etnografik. Nah, itu biasanya digunakan dalam bidang sosial. Lalu untuk metode historical research atau survei, dan ada juga action research, biasanya penelitian para penelitinya terbilang langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus atau case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas yang tadi sudah saya sampaikan, nanti akan saya uraikan di macam-macam desain penelitian. Oke, di sini ada macam-macam desain penelitian. Yang pertama ini ada study cross sectional. Jadi study cross sectional ini adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau mengumpulkan data sekaligus pada suatu saat, point time approach. Artinya tiap subjek dalam penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan nantinya. Lalu hal ini biasanya tidak berarti semua objek penelitian diamati pada waktu yang sama. Tapi untuk tujuan penelitian ini mengamati hubungan antara faktor resiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau keadaan kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan. Biasanya masalahnya akibat sekaligus penyebab dari faktor resikonya. Lalu untuk kelebihan dari penelitian cross selectional ini mudah dilaksanakan. Lalu untuk prakteknya sederhana, ekonomis dalam hal waktu, dan hasilnya dapat diperoleh dengan cepat dan dalam waktu bersamaan dapat dikumpulkan variabel yang banyak, baik variabel resiko maupun variabel efek. Lalu untuk kekurangan penelitian cross selection ini diperlukan subjek penelitian yang besar biasanya, lalu tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat, tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan. Lalu juga kesimpulan korelasi faktor resiko dengan faktor efek paling lemah bila dibandingkan dengan dua rencana epidemiologi yang lain. Kemudian ada study case control, yaitu suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan
retrospektif biasanya. Dengan kata lain, efek penyakit atau status kesehatan diidentifikasikan pada saat ini. Kemudian faktor resiko diidentifikasikan adanya terjadi pada waktu yang lalu. Untuk study case control biasanya didasarkan pada kejadian penyakit yang sudah ada hingga memungkinkan untuk menganalisis dua kelompok tertentu, yakni kelompok kasus yang menderita penyakit atau terkena akibat yang diteliti dibandingkan dengan kelompok yang menderita atau tidak terkena akibat. Intinya penelitian case control ini adalah pengetahuan penyakitnya kemudian ditelusuri penyebabnya. Kelebihan dari case control adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Lalu adanya pembatasan atau pengendalian faktor resiko sehingga hasil penelitian lebih tajam dibanding dengan hasil rancangan cross selection. Lalu juga tidak menghadapi kendala etik seperti pada peneliti eksperimen dan juga tidak memerlukan waktu yang lama. Lalu untuk kekurangannya, pengukuran variabel yang retrospektif, objektivitas dan reliabilitasnya kurang karena subjek penelitian harus mengingatkan kembali faktor-faktor risikonya. Lalu tidak dapat diketahui efek variabel luar karena secara teknis tidak dapat dikendalikan. Lalu juga kadang-kadang sulit memiliki kontrol yang benar-benar sesuai dengan kelompok kasus karena banyak faktor resiko yang harus dikendalikan. Lalu ada study cohort, yaitu penelitian observasi analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, kelompok penduduk yang diamati merupakan kelompok penduduk dengan dua kategori, yakni yang terpapar dan atau tidak terpapar terhadap faktor yang dicurigai sebagai penyebab. Lalu penelitian cohort ini adalah kebalikan dari case control. Faktor resiko telah diketahui terus diamati secara terus-menerus akibat yang akan ditimbulkan. Lalu untuk kelebihan dari penelitian ini dapat mengatur komparabilitas antara dua kelompok sejak awal penelitian. Lalu dapat juga secara langsung menetapkan besar angka resiko dari suatu ke waktu yang lain. Lalu ada keseragaman observasi baik terhadap faktor resiko maupun efek dari waktu ke waktu. Untuk kekurangannya yaitu kurang penelitian cohort, yaitu memerlukan kekurangan dari penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan sarana dan pengelolaan yang rumit, lalu kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out dan akan mengganggu analisis hasil, dan ada juga faktor resiko yang ada pada subjek yang akan diamati nantinya sampai terjadi efek. Maka nanti hal ini berarti kurang atau tidak etis nantinya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Oke, gimana teman-teman untuk materinya? Semoga bermanfaat ya apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk materi hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman masyarakat umum, terutama saya pribadi sebagai orang yang menyampaikannya. Terlupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk supportnya dari teman-teman. Lalu juga saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kurang menariknya video yang saya buat. Apabila ada pertanyaan ataupun saran untuk video yang saya buat hari ini, bisa ketik di kolom komentar. Oke.
Mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.